Mati bukan dalam beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Surah Ali Imran, ayat 102. Saudaraku yang seiman dan seagama, mengapa di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam"? Bukan tanpa sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman demikian, karena begitu banyak orang-orang yang beriman itu tidak sadar mereka justru mati tidak dalam keadaan beragama Islam. Padahal mereka sholat, mereka puasa, mereka juga membayar zakat, bahkan sampai menjalankan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Tetapi justru di saat ajak menjemput mereka mati dalam keadaan bukan beragama Islam. Tentu hal ini terasa aneh dan tidak masuk di akal. Tetapi jika kita mempelajari Al-Quran dengan keyakinan yang benar, dan mau merenungi apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran tersebut, dan kita yakin seyakin-yakinnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil dan tidak memihak. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membela orang-orang yang benar, yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat pada banyaknya jumlah umat di satu negeri yang berbuat salah, lalu membelanya, atau jumlah yang sedikit yang benar, lalu mencampakkannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membela kebenaran walaupun jumlahnya sedikit, dan menghancurkan yang salah walaupun jumlahnya banyak. Kebanyakan manusia tidak mau belajar, sehingga mereka kebanyakan hanya ikut-ikutan saja, dikarenakan jumlahnya lebih banyak dari yang lain. Mereka tetap ibadah dan tetap mengikuti golongan yang jumlahnya lebih banyak itu tanpa berpikir, itu golongan yang benar atau golongan yang salah. Allah telah membagi manusia di dunia ini menjadi 3 golongan. 1. Golongan mukminin, yaitu golongan orang-orang yang setia, mereka tidak mengubah ayat-ayat Allah, mereka mengatakan kami hanya tunduk dan patuh pada apa yang Allah turunkan. 2. Golongan munafik atau munafikun, yaitu golongan orang-orang yang tidak setia, mereka suka mengubah apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, mereka suka mengatur-ngatur agama Allah semau-maunya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ciri-ciri mereka suka bergolong-golongan. 3. Golongan kafir, yaitu golongan orang-orang yang mengada-adakan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya di sini yang disebut hai orang-orang yang beriman, yaitu ada 2 golongan, yaitu golongan mukminin dan golongan munafik. Golongan mukminin, dialah yang dianggap mati dalam keadaan beragama Islam. Mereka akan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan golongan munafik, dialah yang dianggap mati bukan dalam keadaan beragama Islam, karena mereka mati dalam keadaan membawa dosa kemunafikan. Tempat mereka di alam kubur akan mendapatkan siksa. Doa-doa golongan mukminin untuk mereka tidak pernah sampai pada mereka, tidak ada pahala bagi mereka, semua pahala sudah dibalas di dunia, mereka diberikan harta dunia yang banyak, diberikan kesenangan hidup di dunia, kini hanya dosa-dosa mereka yang akan dibalas di alam kubur hingga hari kiamat, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Surah Al-An'am, ayat 44. Ada beberapa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terperosok ke dalam neraka, tanpa bisa ditolong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan syahadatnya telah gugur atau dibatalkan. Orang-orang tersebut yaitu 1. Orang Islam yang membela orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam. 2. Orang tua yang merestui anak-anaknya berpindah agama, untuk mencari Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak seperti itu sudah durhaka kepada orang tua, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang beriman harus membuang anak tersebut sampai anak itu masuk kembali ke dalam agama Islam. 3. Orang Islam yang merayakan Natal bersama lalu meninggal sebelum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Itulah gunanya sholat, setiap waktu mengucapkan 2 kalimat syahadat, berbeda dengan orang yang tidak sholat, mereka bisa lupa mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Manusia itu bisa pagi beriman, malamnya kafir, atau malam beriman, paginya kafir. Betapa penting mengucapkan dua kalimat syahadat itu setiap hari. 4. Orang Islam yang melakukan pesugihan, bersekutu dengan setan, meminta-minta kepada setan-setan. Mereka semua di neraka selamanya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi." Surah Ali Imran, ayat 85. Begitu banyak orang yang beragama Islam, tetapi mati bukan beragama Islam. Nauzubillah min zalik. Mempertahankan agama itu penting, untuk kehidupan di alam akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.